berdasarkan pengalaman Bapak selama ini ya, untuk bisa melihat sisi-sisi dari pelatihan ini barangkali perlu dikembangkan ke masa depan, di mana tentu saja era ke depan ini era yang penuh dengan tantangan, sehingga mungkin berbagai peluang atau potensi dari pelatihan yang ada bisa dibentuk. Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut vision Bapak itu ke depan pelatihan ini supaya kita nanti bisa survive di dalam mengarungi zaman. Ya, terima kasih Pak Tri Nugroho. Kita sebagai orang yang bergerak dalam bidang SDM itu memang melihat banyak tantangan-tantangan ke depan untuk pengembangan kompetensi ya. Jadi pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ini sangat-sangat dibutuhkan kelihatannya. Di era pandemi COVID ini kita akhirnya berkembang secara tidak sengaja dalam bidang digital. Nah, jadi memang pelatihan ke depan saya lihat sarana yang banyak digunakan itu tentunya dengan sarana digital, sistem informasi ya. Di mana yang dulunya kita mungkin banyak melalui klasikal itu kelihatannya nanti akan banyak berubah, minimal ke arah blended, yaitu antara temu muka tetapi juga distance learning. Inilah yang ke depan akan berkembang, dan teknologi informasi itu kelihatannya sangat mendukung, apalagi dengan berkembangnya artificial intelligence dan mesin pembelajar. Itu bisa kita gunakan untuk pengembangan kompetensi lebih optimal lagi untuk berbagai jenis pengembangan kompetensi. Nah, pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan? Yang banyak mungkin justru ke arah soft skill ya. Soft skill, bagaimana kita melatih soft skill kita untuk menghadapi pekerjaan sehari-hari. Nah, pelatihan yang sifatnya memerlukan skill keterampilan langsung itu tetap ada, dan tentunya itu tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh sistem informasi ataupun dengan itu, tetapi setidaknya simulasi atau apapun itu kalau dengan berbagai perkembangan teknologi, ada virtual reality, ada yang augmented reality, itu semua sudah bisa menjadi alat bantu untuk pemahaman kita tentang hal-hal yang harus kita kuasai. Nah, jadi memang banyak nanti akan berkembang pelatihan jarak jauh atau distance learning. Distance learning itu akan banyak berkembang, bahkan universitas pun nanti arahnya akan universitas seperti universitas terbuka yang istilahnya tidak banyak memerlukan gedung. Gedung yang diperlukan mungkin justru langsung di tempat industri atau praktek yang semacam on the job training atau melatih skillnya itu langsung diterjunkan tempat praktek. Tidak perlu mungkin laboratorium lagi, karena laboratorium bisa digantikan dengan sistem virtual reality ataupun augmented reality tadi. Kemudian itu akan betul-betul mempercepat pengembangan kompetensi. Karena pengembangan kompetensi itu kan kalau kita seperti yang sering kita
sampaikan bahwa kalau yang sifatnya knowledge teori itu hanya 10% mengukir pengembangan kompetensi kita. Tetapi dengan mentoring, tutor itu bisa katanya nambah 20%. Nah yang sisanya 70% itu dengan learning experience. Artinya langsung mengalami bagaimana melakukan pekerjaan itu. Nah itulah yang ke depan semacam hipotesis atau sebetulnya ini sudah diteliti 10, 20, 70 itu akan berkembang. Dan terutama yang sifatnya untuk vokasi yang memang akan banyak di prakteknya, bukan di teori atau ini. Itu ke depan kayaknya sepertinya ke sana. Satu lagi barangkali Pak Ahmad, jadi ada konsep pembelajaran yang reseptor istilahnya, jadi melakukan tapi dengan bimbingan atau dengan pendampingan langsung di tempat tugas. Nah ini barangkali kalau menurut Pak Ahmad, apakah konsep ini juga bisa menjadi salah satu teknik barangkali bisa mengalahkan keterampilan seseorang di mana dia mungkin bisa ketemu langsung dengan target. Bagaimana? Saya kira perseptor itu bagian dari campuran tutorial dan on the job training tadi. Jadi seperti rencana kita pelatihan kepala dinas, setelah kita berikan knowledge-nya dalam bentuk daring, baik itu yang sinkronus atau asinkronus. Nah nanti kita buat suatu temu muka dalam tanda kutip, bisa itu juga hanya daring atau secara kelas langsung dalam mungkin 3 hari sampai 5 hari sambil melatih untuk bisa menggunakan tool knowledge itu. Nah setelah itu kepala dinas kembali ke tempat kerja, di tempat kerja kita dampingi. Nah didampingin itu ada 2 bentuk, yang bentuknya sebagai coaching mentoring tadi, dan dia menerapkan di tempat bekerja yang sebenarnya, di realitas yang sebenarnya, untuk melatih kemudian sambil didampingin apabila masih ada hal-hal yang ditanyakan oleh si kepala dinas itu saya kira bagian yang 10, 20, 70 tadi. Hanya ininya dilakukan berbarengan antara yang mentoring coaching sama on the job trainingnya atau magangnya atau apa. Tapi kalau kepala dinas lebih kita katakan semacam on the job training atau assignment ya. Jadi yang 70% itu kan bisa dengan assignment, on the job training, magang, dan sebangsanya seperti itu. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Jadi ini tadi sedikit saja dari Bapak Ahmad Subagio untuk kita yang nanti itu akan harus kita laksanakan. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Pak Ahmad sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.